Halo, selamat sore. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk kelas online Swift Hub. Perkenalkan, saya Anggita Widya dari Swift Hub yang akan menyampaikan materi kelas online pada hari ini. Dengan tema, atur stok dari berbagai lokasi toko melalui Swift Hub. Oke, kita langsung next. Oke, untuk agendanya hari ini, itu ada pembukaan, kemudian ada pemaparan materi, lalu ada Q&A, ada sesi tanya jawab. Nanti teman-teman bisa menanyakan fitur-fitur apa aja atau menanyakan materi yang telah disampaikan. Nanti kita akan bantu jawab gitu. Lalu nanti akan ada penutup seperti itu. Oke, kita bisa langsung next. Oke, sebelum kita memulai materi, ini berikut ada tata tertib kelas online di Swift Hub. Silakan nanti teman-teman bisa ajukan pertanyaan kapanpun selama sesi berjalan melalui kolom Q&A dengan format nama peserta, nama brand, pertanyaan. Kemudian sesi tanya jawab nanti akan di akhir selama 20 menit. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab saat sesi chat, silakan dapat ditanyakan melalui live chat admin panel atau email swifthubsupport@circle.com. Pertanyaan teknis di luar materi kelas online bisa disampaikan juga melalui live chat admin panel SwiftHub atau bisa ke email swifthubsupport@circle.com. Nah, kemudian disarankan mengikuti kelas online ini menggunakan desktop agar kelas berjalan lebih lancar. Kemudian seluruh materi kelas online hari ini itu akan ada recordingnya, kemudian lalu nanti ada slide PPT yang akan dikirimkan ke email yang sudah mendaftarkan kelas online hari ini. Seperti itu. Oke, baik. Berikut ini kolom Q&A Google Meet-nya. Apabila dari teman-teman mau bertanya, nanti ketika sesi terakhir akan kami bantu jawab. Gitu. Oke, bisa kita next. Oke, mulai materi untuk hari ini, sebelumnya kita akan mengenal Swift Hub terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita akan mengenali untuk apa aja sih nih bisnis-bisnis yang ada di Circle. Yang pertama ada enterprise business, ada principal and big brand. Itu ada Circle Commerce, Circle Shift, sama Circle Streamlab gitu. Nah, untuk ini biasanya ada brand-brand yang besar, seperti contohnya klien kita ada L'Oreal, ada Unilever dan lain-lainnya yang sudah bergabung di Circle Commerce ini. Gitu. Kemudian ada small and medium size enterprise yaitu Swift Hub. Kemudian ada micro business itu ada di Warung Pintar dan ada consumers itu di Orami. Seperti itu. Oke. Swift Hub sendiri adalah merupakan order management system yang berfungsi untuk mengelola beberapa marketplace dalam satu dashboard. Misalnya untuk upload produk, atur stok, atur pesanan, bahkan bisa balas chat marketplace dari satu dashboard juga. Nanti bisa diintegrasikan. Jadi misalkan nanti saat ini bisa terintegrasi dengan brand.com yang saat ini menggunakan Shopify. Lalu omnichannel-nya ada apa aja? Ini ada Shopee, ada Blibli, Tokopedia, Zalora, Lazada, Bukalapak, dan TikTok. Nah, untuk chat commerce-nya yang sudah bisa terintegrasi adalah ada Tokopedia dan Shopee. Seperti itu. Oke, kita memulai. Nah, untuk memulai admin panel integrasi dengan Swift Hub, itu ada persiapannya terlebih dahulu nih, teman-teman. Jadi, setup Swift Hub ini ada standarisasi SKU. Nah, standarisasi SKU ini adalah membuat kode SKU yang produk-produk teman-teman jual, itu harus mempunyai kode SKU-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan belum punya kode SKU, harap dipersiapkan terlebih dahulu nih, karena SKU ini penting banget untuk kita mau integrasi ke Swift Hub. Yang kedua adalah integrasi channel penjualan. Nah, untuk khusus Tokopedia, ini harus minimal power merchant. Kalau misalkan belum power merchant, itu belum bisa nih kita integrasi ke Swift Hub gitu. Jadi bisa naikin dulu nih ke power merchant untuk Tokopedia-nya. Lalu kemudian ketika nanti kita sudah terintegrasi channel penjualan, entah itu Shopee, entah itu Tokopedia, entah itu Blibli, itu nanti stok di Swift Hub-nya awalnya adalah berubah jadi 0 dulu gitu. Nanti setelah udah terintegrasi, kakak bisa update dulu stoknya di Swift Hub, baru bisa di sync stok di Swift Hub-nya. Nanti baru bisa itu
klik naikkan produk, lalu nanti stoknya sudah terupdate sesuai dengan yang Kakak update di Swift Hub, gitu. Jadi sudah terintegrasi nih, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengerti atau belum paham apa sih itu SKU, gitu. SKU itu adalah Stock Keeping Unit, gitu. Itu kode SKU yang sangat penting. Misalkan produk variannya cuma satu, yang tidak ada varian sama sekali, itu boleh dibuat SKU-nya, ya contoh seperti prod 1234 atau baju dress 1234 atau seperti gitu. Atau juga bisa kalau misalkan kakak mempunyai produk varian. Nah, produk varian ini satu varian tuh nggak boleh sama semua ya kak kodenya. Jadi emang harus satu-satu nih. Misalkan kakak punya ukuran S, kode SKU-nya sweater PTH DSS gitu. Jadi misalkan ada yang M, belakangnya bisa diganti jadi M dan belakangnya jadi L. Jadi untuk kode SKU itu tidak boleh satu produk sama SKU-nya. Jadi harus beda-beda, satu produk satu SKU gitu. Oke, sebelumnya ini kita akan membuat akun dulu nih Kak di Swift Hub sebelum kita bisa bisa buka login ke admin panelnya Swift Hub. Kita harus buat dulu nih di billing.swiftoms.id. Nah, ini untuk apabila kakak mau mencoba trial juga bisa, atau langsung subscribe ke Swift Hub juga bisa. Gitu. Dengan panduannya berikut ya kak, klik menu, lalu nanti klik account, lalu sign in dulu nih kak, lalu nanti kakak isi informasi first name, last name, lalu nick-nya kalau ada, NPWP jika ada juga, dan store name-nya ini wajib. Gitu. Nanti ketika kita sudah login, itu akan diarahkan ke my account. Nah, setelah kita ke my account, itu ada my subscription, kakak bisa klik gitu untuk let's pick up a plan gitu. Nanti kakak bisa pilih mau basic yearly atau professional yearly. Bisa langsung bayar, klik aja buy now, atau try for free untuk 7 hari. 7 hari ke depan kita kasih free trial dulu. Misalkan kakak mau coba-coba nih ngelihat dashboard admin panelnya Swift Hub itu seperti apa sih, terus cara integrasinya seperti apa. Nah, kakak bisa nih coba dalam 7 hari ke depan untuk mencoba admin panel Swift Hub. Lalu nanti kalau misalkan udah ke subscribe, itu bisa langsung ke go to platform. Nah, untuk contoh go to platformnya, platform Swift Hub seperti ini. Gitu, Kak. Ini tampilan beranda di Swift Hub. Gitu. Nanti ada sesi yang dimana aku tunjukkan langsung live admin panelnya Swift Hub. Oke, kita next. Oke, kita lanjut. Ini kita bakal lanjut ke integrasi kanal penjualan. Nah, yang tadi sebelumnya saya sempat infokan, kanal penjualan yang telah tersedia di Swift Hub, itu ada integrasi dengan Shopify, lalu Shopee, Blibli, Tokopedia, Zalora, Lazada, Bukalapak, dan TikTok. Seperti itu. Nah, untuk integrasi kanal penjualan, kakak bisa masuk nanti ke channel penjualan, lalu klik integrasi toko, lalu pilih nih kak, channel-channel mana yang mau diintegrasikan. Di situ nanti bisa langsung masuk ke login masing-masing marketplace, langsung disinkronisasi dan integrasikan gitu. Lalu tapi sebelum integrasi dipastikan kembali nih kak untuk SKU-nya harus sudah sama ya kak, karena ketika kita integrasi toko itu sudah pasti masuk narik produk di masing-masing marketplace. Jadi kode SKU-nya harus sama untuk meminimalisir keeroran yang terjadi. Gitu. Oke. Yang kedua adalah kalau misalkan sudah terintegrasi, nanti ada list-listnya nih Kak di sini. List apa aja sih toko-toko Kakak yang sudah terintegrasi, misalkan di Shopee, di Tokopedia, misalkan Shopee-nya Kakak punya 2, itu boleh, itu bisa juga. Tokopedia punya 2 channel nih Kak, misal gitu, tapi produknya sama, nggak apa-apa, itu juga bisa. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa tambah toko, bisa integrasi juga lebih dari satu marketplace. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke atur daftar produk kanal penjualan. Kita masuk ke produk. Nah, untuk melihat produk itu bisa ke katalog, ke daftar produk. Ini ketika kita sudah tarik produk-produk tersebut di dalam integrasi marketplace ya Kak. Misalkan sudah diintegrasi, nanti kita klik tarik nih Kak. Klik tarik produk berarti artinya menarik produk-produk dari marketplace-nya untuk masuk ke dalam Swift Hub.
gitu. Nanti ketika sudah ditarik baru bisa ngecek untuk tarik produk ini mengambil info produknya dari yang SLA Center Marketplace yang sebelumnya ya Kak, gitu. Nanti kalau misalkan sudah ditarik, nah Kakak bisa nih update stok atau update produknya gitu. Nanti ketika sudah bisa langsung naikkan produk. Ini ada tarik produk dan naikkan produk. Naikkan produk jika Kakak sudah data produk di channel marketplace itu udah digantikan nih dengan data OMS-nya kita di SwiftHub gitu. Oke, ini keterangannya ya Kak, sama aja. Ini tarik produk itu berarti mengambil info produk, bukan stok ya Kak, dari marketplace. Jadi cuma produknya aja yang kita ambil. Misalkan deskripsi, nama produk, terus foto, seperti itu dalam SwiftHub. Lalu untuk yang menaikkan itu menambahkan info produk dari SwiftHub ke marketplace. Jadi misalkan Kakak ada tambahan nih dari di admin panel SwiftHub-nya, misalkan deskripsi. Nah, Kakak klik naikkan data produk berarti itu sudah nanti akan mengganti ke marketplace-nya Kakak gitu. Untuk detailnya mungkin bisa nanti kalau misalkan ada lupa atau apa, ini kita sertakan juga help page-nya di sini. Seperti itu. Oke. Nah, berikut ini kalau misalkan mau tambah produk nih Kak, tambah produk di SwiftHub juga bisa. Tambah produk, misalkan produk baru ya. Produk baru, ini Kakak mau nambah di sini, Kakak isi dulu nih di dalam master produknya, lalu isi informasi produknya seperti nama produk, terus SKU-nya jangan lupa, lalu deskripsi produk. Setelah itu, nanti Kakak bisa pilih channel penjualan yang mau di-assign produknya yang baru mau di-upload. Misalkan mau contoh, ini ada Shopee-nya Shopee Naransen, misalnya seperti itu. Nah, ini kan sebelumnya Shopee-nya kalau dicontoh di gambarnya, ini Shopee-nya ada dua nih, ada dua channel, ada Naransen Craft sama ada jual buku. Nah, Kakak mau tambah produknya ke jual buku aja, berarti pilih yang ke jual buku aja. Lalu pilih toko, nanti Kakak bisa langsung melanjutkan informasi yang tersedia di kolom-kolom di dalam tambah produk. Seperti itu. Misalkan contoh ya ada harus ngeklik kategorinya nih Kak. Nanti kalau misalkan Kakak udah klik kategorinya, di dalam kategori ini bakal ada drop down ya Kak, karena ini masukin kata kuncinya aja. Kebetulan untuk Shopee ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi misalkan contoh pakai aja man atau woman atau dress atau apa gitu. Nanti dia bakal ada drop down-nya. Ada pilihan kategori. Lalu setelah itu lihat juga atribut produknya. Kalau misalkan ada tanda merah nih Kak di atas kata ini, itu berarti wajib diisi gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada, itu tidak diwajib diisi, itu opsional saja. Seperti itu. Oke, nah kalau yang tadi itu adalah tambah produknya manual dari admin panel, nah ini bisa juga tambah produknya massal gitu. Kakak bisa klik ke katalog, terus klik ke menu tambah massal, lalu unduh dulu nih Kak template yang tersedia nih, karena kan kita mengikuti template yang ada di SwiftHub, di Excel-nya SwiftHub. Jadi unduh dulu, lalu kemudian dilengkapi nih produk-produk apa aja yang baru yang mau diupload gitu. Yang pertama adalah ubah gambar menjadi link. Nah, link gambarnya ini harus diubah jadi link ya Kak. Nah, ini contohnya kita menggunakan imbur.com. Tapi di Google bisa Kakak searching itu banyak untuk mengubah link gitu. Tapi kita ngambilnya URL linknya itu yang pakai link JPG belakangnya. Contoh seperti ini, https://b7pow3k.jpg. Nah, ini yang kita ambil aja nih, Kak. Tinggal copy, terus nanti kita paste di Excel-nya. Gitu. Nah, untuk tambah masal ini, namun saat ini hanya bisa yang buat single varian. Yang nggak punya varian. Misalkan varian kan adanya SML ya. Nah, ini berarti yang nggak ada nih, Kak, yang all size gitu, all size satu warna atau apa gitu. Nah, ini nggak bisa nih Kak kalau misalkan pakai varian, jadi hanya bisa produk singlenya aja gitu. Dan kemudian untuk tambah masalah yang pakai Excel ini itu hanya ke produk master. Kalau misalkan ke produk masternya aja, nanti Kakak bisa melakukan pilih channelnya itu edit lagi di dalam admin panelnya SwiftHub gitu. Jadi tinggal edit tambah channel yang mau di-assign ke channel marketplace mana gitu sih Kak.
Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang tadi itu tambah massal, ini ada ubah massal nih, Kak. Ubah massal itu juga bisa, Kakak update dalam produk, itu ubah massalnya itu secara nama produk, terus harga produk, deskripsi, dimensi, dan harga, gitu. Misalkan emang, Kakak mau ganti harga produk mungkin lagi, eee, diskon atau apa gitu, itu bisa secara massal. Dengan cara itu ke klik katalog, nah ini ada di bawah setelah tambah massal, ubah massal, gitu. Nanti Kakak klik ubah massal, unduh lagi kembali template-nya yang sudah ada, ketika sudah diunduh template-nya, Kakak edit dulu nih, Excel-nya, baru Kakak bisa pilih file lalu unggah file, gitu. Nanti bakal ngerubah, ubah massalnya, seperti itu. Oke. Oke, siap. Kita lanjut dulu. Oke, kemudian kita bakal atur lokasi toko nih, Kak. Atur lokasi toko yang sudah tersedia di Swift Hub. Nah, pertama kita harus ke pengaturan toko. Pengaturan toko dan lokasi toko, kemudian ke tambah lokasi. Nah, ini buat apa sih gitu? Ini buat apabila Kakak mempunyai gudang lebih dari satu, kayak gitu. Jadi misalkan Kakak punya gudang dari, ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Bandung, ini bisa dibagi-bagi stok nih, Kak, gitu. Itu pengaturan, lokasi tokonya. Tapi kita buat dulu nih, Kak, di lokasi tokonya di sini, tapi tetap kita set up yang lokasi utamanya yang mana. Gitu. Kemudian kita next, kalau misalkan udah dibuat lokasi tokonya, kita bisa ke daftar toko, lalu ini kan sudah ada integrasi marketplace macam-macam ya, Kak, yang tadi dari Tokopedia, dari Shopee misalkan contoh kayak gitu, dari Blibli atau apa gitu. Nah, Kakak bisa pilih dari salah satu, klik atur, lalu atur lokasi, gitu. Ketika klik atur lokasi nanti tampilannya seperti ini, Kak. Nanti Kakak tinggal pilih, Shopee ini, Naransen ini nanti ngambil stok dari mana, gitu. Misalkan dari Pipitos Jakarta, oh berarti nanti tinggal diklik aja Pipitos Jakarta, gitu. Nanti ketika ada penjualan itu bakal nariknya ngambil dari stok Pipitos Jakarta berarti, karena pengirimannya dari stok Jakarta, gitu. Ini untuk yang ngatur lokasinya dulu. Kemudian kita lanjut, dari atur lokasi, kita mau lanjut nih ke stok produk kanal penjualan. Kalau yang tadi produk, macam-macam produk yang kita set up, nah berarti sekarang ini adalah atur atur stoknya nih, Kak, gitu. Yang pertama adalah kita bisa ke stok, ke menu stok, lalu ke daftar stok. Nah, ini kan daftar stok ini, produk-produk yang sudah masuk ke dari integrasi marketplace ya, Kak. Jadi semua produk yang SKU-nya sudah sama bakal ada masuk sini semua, gitu. Nanti, yang pertama yang harus dilakukan ini menentukan nih, Kak, mau sync stock apa tidak. Apa sih bedanya, Kak, sync stock, on atau sync stock-nya off gitu? Bedanya apa? Oke, bedanya adalah sync stock yang aktif itu berarti contohnya apabila Kakak punya stok 10, terus Kakak, update di masing-masing marketplace juga nah kan nanti ada 10 10 10, marketplace Shopee 10, Tokopedia 10, terus nanti di Blibli 10. Nah, ketika ada penjualan, nanti ketika ada penjualan satu misalkan di salah satu marketplace contoh Shopee gitu ya. Nanti kalau misalkan dari Shopee, satu penjualan nanti semua di marketplace bakal berubah jadi 9 gitu. Kalau misalkan sync stock-nya aktif berarti yang on gitu. Tapi kalau misalkan tidak aktif, berarti kalau misalkan stok gudangnya ada 10, Kakak harus bagi nih, Shopee-nya Shopee-nya 5, berarti kan Tokopedia 5 atau emang 3 nih, misalkan Kakak punya Blibli juga, berarti kan Shopee-nya 3, contoh ya Kak, Shopee-nya 3, Tokopedia 3, atau Bliblinya 4. Jadi harus genepin 10 gitu, nggak boleh lebih dari, stok gudang. Gitu. Jadi misalkan ada yang beli di Shopee, berarti ya memotongnya stoknya Shopee aja. Itu kalau sync stoknya tidak aktif. Gitu. Itulah perbedaannya sync stok aktif dan tidak aktif. Itu harus menentukan dulu nih Kak, mau aktif apa tidak sync stoknya ketika mau update stok gitu. Lalu yang ketiga baru Kakak update stok, diklik edit di sini ada button edit. Nanti ketika langsung aja mau stoknya isi gudang 10. Kalau misalkan stoknya, sync stoknya aktif, ini otomatis nih Kak, yang stok yang di channel di sini itu akan otomatis masuk ke 10-10 juga. Tapi kalau misalkan ya off, itu nanti stoknya di sini harus diisi. Stok yang channel Shopee berapa, yang channel Tokopedia berapa, bisa kayak gitu. Jadi harus diisi. Oke, kita lanjut. Oke,
Kalau yang tadi itu update stoknya manual dari, admin panel, ini juga stok bisa diubah massal, gitu. Diubah massal, bisa dari menu stok, lalu ke menu ubah massal. Sama lagi Kak, caranya berarti ada unduh template-nya terlebih dahulu nih sebelum Kakak melakukan update stok. Nah, Kakak bisa langsung unduh template-nya, Kakak ubah, update stoknya di dalam Excel. Setelah sudah sesuai stoknya, itu bisa langsung unggah filenya, pilih file dan unggah, gitu. Oke, lanjut. Oke. Kalau ini, untuk edit stoknya sesuai toko nih, Kak, sesuai lokasi toko. Misalkan emang satu produk ini ada berbagai gudang yang tadi saya sebutkan, Kakak bisa nge-setup, lokasi ya, lokasi pengiriman. Jadi misalkan, Kakak punya satu produk, maunya saya di lokasi gudangnya di Bogor itu ada 5, di Jakarta ada 5, berarti setup aja Kak, di sini 5, di Jakartanya juga 5, gitu. Nanti bisa disesuaikan dengan masing-masing lokasi tokonya, gitu. Nah, untuk semuanya ini, semuanya bisa Kakak update, Kakak lihat juga di help page-nya kita. Jangan lupa kalau misalkan Kakak lupa nih, apa ya, panduannya seperti apa, nah itu semua ada di docs.swisstore.id. Bisa di-searching di situ dalam stok atau produk, gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada atur pesanan kanal penjualan. Oke, kita next. Kalau tadi itu ada kelola produk, kelola stok. Nah, di SwiftHub juga bisa namanya kelola pesanan. Nah, kelola pesanannya itu apa aja? Nah, ini pesanan-pesanannya yang sudah terbayarkan ya, Kak, yang sudah terbayarkan di dalam marketplace-nya itu akan masuk ke dalam SwiftHub gitu. Kakak bisa ke menu pesanan. Nah ini adalah list pesanan yang sudah masuk dalam SwiftHub. Berikut status-statusnya nih Kak, ada status yang bisa dilihat. Berarti kalau misalkan statusnya warnanya orange, ungu seperti ini berarti ini adalah pesanan baru. Pesanan yang sudah dibayarkan oleh pelanggan. Gitu. Nanti dari Kakak bisa siap untuk proses pesanan. Berarti kan kliknya pesanan diterima. Kalau pesanan diterima berarti dalam proses memproses melihat pembayaran atau melihat stoknya seperti apa gitu kan ya kalau pesanannya sudah diterima. Lalu kalau misalkan pesanannya siap dikemas, berarti kan ini lagi di proses packaging, biasanya kayak gitu ya Kak, nanti kita klik pesanan sedang kemas gitu, nanti ini bisa langsung diklik aja pesanannya dikemas. Lalu nanti next-nya adalah pesanan dikirim berarti adalah ini sudah diantar dalam pengiriman shipping gitu ke tempat pelanggan, jadi emang sudah ada statusnya. Lalu ada pesanan telah diterima oleh pelanggan. Ini nanti kalau misalkan pelanggan sudah klik terima, itu bakal ada pesanan selesai, gitu statusnya. Oke, setelah itu ada cetak label sama cetak faktur. Nah, untuk cetak labelnya ini misalkan ini buat label ini kan buat yang di dalam buat nempel-nempel di dalam produk ya, yang mau dikirim nih biasanya. Nah, ini ada cetak labelnya, ini contoh cetak labelnya. Kebetulan kita ada pembaruan tampilannya nih Kak, mohon maaf belum terupdate. Kita cetak labelnya sudah ada barcode. Kalau misalkan nanti dari pihak pengiriman jadi sangat gampang untuk men-scan barcode-nya untuk cetak labelnya gitu. Jadi sangat memudahkan untuk pihak pengiriman. Lalu kemudian misalkan mau ngeprint juga fakturnya, itu bisa juga di kita. Nah, di sini ada cetak faktur, bisa langsung klik aja ngeprint cetak fakturnya dan itu udah sesuai. Gitu sih. Oke, kita boleh next. Oke, ini kita boleh demo SwiftHub-nya seperti ini ya, Kak. Aku coba proses. Nah, berikut nih Kak, kalau ini sudah masuk ke admin panelnya SwiftHub ya. Di sini ada nama toko Kakak nanti, nama brand Kakak, lalu di sini ada plan apa sih yang telah sudah Kakak ambil. Misalkan sekarang ini aku lagi ngambil plannya basic gitu kan. Nah, ini validnya dari kapan? 31 Desember 2024. Nanti kelihatan di sini Kak, valid admin panel ini Kakak bisa menggunakan sampai kapan. Gitu. Lalu nanti menunya ada beranda, ada katalog, ada pesanan, ada stok, ada channel penjualan, laporan, dan chat. Nah, ini berikut ringkasan
aktivitas tokonya seperti ini. Ini bisa kita klik, ada katalog, berarti ini daftar produk. Nah, ini daftar-daftar produk yang sudah diintegrasikan, seperti itu. Oke, kemudian ini ada menu pesanan. Nah, ada menu pesanannya di sini. Misalkan tadi mau ngeprint label, Kakak bisa klik ini, lalu ada cetak faktur, sama di sini nanti harusnya ada pengiriman. Karena di sini pesanan sudah selesai ya Kak, jadi tidak ada cetak pengiriman lagi, cuma ada cetak faktur. Kalau misalkan dalam pengiriman, itu nanti bakal ada cetak pengiriman, kayak gitu menunya. Lalu ini kalau misalkan update stok. Bentar. Oke, nah ini berikut update stoknya di sini. Kakak bisa ngeklik di sini untuk update stok, misalkan, nah ini stok gunangnya boleh diisi 10 gitu. Nanti bisa langsung di sininya bakal 10 gitu. Karena ini, nah, kita nanti bakal bisa ngarah kemana, ke marketplace apa yang telah diintegrasikan gitu. Seperti ini juga, ini total stoknya 10. Nah, karena di sini dibagi-bagi nih Kak, Pipitos Jakartanya 5. Sebentar, saya filter lokasi dulu. Nah, ini Pipitos Bogor. Kita terapkan. Berarti produk ini ada di Pipitos Bogornya 5, ada Pipitos Jakartanya 5. Gitu nih Kak. Berarti dia terbagi dalam 2 lokasi pengirimannya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke channel penjualan. Yang tadi saya sempat sebutkan, daftar toko apa aja yang sudah ada di sini. Nanti listnya berikut ada di sini. Lalu untuk integrasi toko bisa diklik. Nah, integrasi tokonya bisa kelihatan di sini integrasi Bukalapak, Blibli, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan TikTok gitu. Dan Zalora. Nanti langsung aja bisa ngeklik integrasi di sini. Ini langsung mengarah ke Shopee-nya. Gitu, Kak. Gitu. Nanti Kakak tinggal bisa login ke akun seller center-nya marketplace-nya. Gitu. Lanjut. Nah, berikut untuk ini laporan toko ini seperti yang standar aja sih, Kak. Gitu. Lalu ada chat. Nah, ini yang masuk ke marketplace chat, Kak, masuk dashboard chat-nya. Gitu. Nanti ini bisa integrasi dengan Tokopedia dan Shopee yang bisa. Jadi misalkan emang chat Kakak aktif nih di dalam Shopee dan Tokopedia, Kakak bisa integrasikan juga. Jadi nanti Kakak bisa balas chat customer Kakak itu melalui sini juga. Gitu. Lalu ini ada pengaturan toko, ada profile brand, lokasi toko, dan pengaturan admin. Apabila Kakak mau nambah admin, bisa di sini. Gitu. Baik. Oke. Sebentar. Oke, kita bisa lanjut. Oke. Nah, untuk langganan di SwiftHub ini ada pricing-nya, ada biaya langganannya, sorry, biaya langganannya 375.000 per bulan untuk basic. Untuk yang profesional 1.650.000 per bulan. Nah, bedanya apa? Untuk bedanya sendiri adalah di order limit from all sales channel-nya. Jadi kalau misalkan di basic ini mendapatkan 1.000 per bulan ya Kak, 1.000 order untuk sales channel, semua sales channel. Itu ada 1.000 per order. Jadi kalau misalkan lebih dari 1.000 gimana? Kalau lebih dari 1.000 per bulan, itu bakal dikenakan excess order fee-nya 400 per order, 400 rupiah per order. Nanti bakal ada tagihannya dari kita nih Kak, untuk order fee-nya ini. Gitu. Lalu kemudian maksimum 5 user in admin panel. Jadi untuk nambah admin yang tadi saya infokan, itu bisa nambahnya 5. Gitu Kak. Kemudian nanti seperti biasa ini bakal upload produk, terus nanti ada access to get support-nya. Tenang aja, kita juga bakal ada, kalau ada kendala bisa live chat juga ke admin panelnya. Dari admin panel SwiftHub gitu.
Lalu kalau bedanya di profesional apa, ini order limitnya ada 5.000 kalau di profesional, gitu, 5.000 per bulan. Lebih dari 5.000 dapatnya berapa, fee-nya. Nah, fee-nya 300 Kak, excess order-nya fee-nya 300, untuk setelah 5.000 pesanan ya Kak, ini untuk all channel, gitu. Nah, untuk adminnya tuh sendiri, itu unlimited Kak, Kakak mau setup mau berapa, yang aksesnya berapa orang, itu juga unlimited. Gitu. Oke. Oke, nah untuk Shifap ini kita lagi promo nih Kak, spesial promo untuk, bulan ini, itu ada buy 10 get 12. Jadi kalau misalkan tadi kita balik, basic-nya 375.000 berarti kalau misalkan kali 10, itu berarti, 3.750.000. Nah, itu akan jadinya dapatnya 1 tahun nih Kak, kan harusnya bayar 10 ya, 3.750.000. Nah, ini akan jadinya dapatnya 12 bulan, jadi 1 tahun. Seperti itu. Untuk misalkan mau mendapatkan promo ini bisa WhatsApp aja nih Kak, ke 0817 9115 240. Nanti tim kita bakal bantu untuk mengarahkan, bagaimana sih dapat promo ini, seperti apa. Karena, pakai promo ini harus menggunakan kode, gitu Kak. Jadi nanti tim kita bakal ngebantu Kakak kalau misalkan emang mau langsung bayarnya tahunan, kayak gitu. Oke, kita lanjut ini, ke Shopify ya Kak. Nah, kita juga ada kerjasama dengan Shopify untuk, brand.com-nya. Nah, Shopify sendiri ini yang aku sempat infokan ada brand.com-nya itu tapi kita integrate-nya dengan Shopify, kita kerjasama dengan Shopify. Nah, Shopify sendiri tuh adalah pengalamannya udah lebih dari 20 tahun nih, Kak. Udah gede dan sudah, banyak yang make lah ya untuk brand-brand besar juga nih. Contoh seperti, Olins Label atau Carla Clothing gitu. Ini makanya Shopify gitu. Dan emang template-nya itu tampilannya sangat menarik nih, Kak. Sangat, tampilan yang oke punya dari Shopify-nya sendiri gitu. Jadi misalkan emang mau pakai brand.com bisa kami arahkan ke Shopify. Nah, brand-nya apa aja nih yang aku infokan tadi, globalnya ini ada, MrBeast, terus Jenny ya Kak, terus kalau misalkan lokalnya sendiri ada Buttercraft, terus ada Klambi, ada Leica, Melissa, itu menggunakan, Shopify, seperti itu. Nah untuk, pricing-nya untuk Shopify-nya sendiri itu di basic 7.500.000 ya Kak untuk per tahunnya, gitu. Saat ini tidak bisa per bulan, saat ini hanya bisa, untuk per tahun. Nah bedanya apa nih Kak basic Shopify sama advance? Nah basic itu kalau apa, adminnya itu cuma hanya 1 nih Kak, admin account-nya. Jadi hanya bisa 1 email aja yang bisa kita kasih, gitu, dari Shopify-nya seperti itu. Lalu nanti ada basic report, lalu flat shipping rate, ada flat shipping rate. Nah, flat shipping rate ini apa? Flat shipping rate ini kalau misalkan Kakak punya shipping, nah ini manual apa namanya, nginput satu-satu per kota untuk shipping-nya, untuk harga shipping-nya, gitu. Terus lalu ada transaksi fee-nya 2% dan ada third party-nya fee ya Kak, kalau misalkan menggunakan third party. Lalu, di Shopify bedanya apa? Oke, bedanya di Shopify ini 5 staff, Kak. Jadi 5 staff ini, bisa mengakses di plan Shopify, bisa 5 email dengan harga 12 juta ya, Kak. Lalu ada standard report. Nah, untuk third party ini bisa menggunakan, kita juga bisa menggunakan kerjasama bareng sama Shipdeo sama ByteShip. Apabila nanti Kakak mau, pakai Shipdeo atau ByteShip itu bisa menghubungi kami, nanti kami bantu untuk mengarahkan ke mereka. Gitu. Lalu transaksi fee-nya kalau yang untuk, plan Shopify itu fee-nya 1% gitu dan tetap ada third party fee-nya ya, Kak, gitu. Nah, untuk yang advance itu sama, Kak, ini 15 staff malah, lebih banyak. Lalu advance report-nya lebih oke, lebih terbuka semua untuk, report-report-nya. Lalu third party shipping rate, ini juga yang tadi sempat saya infokan, gitu. Kalau misalkan Kakak mau pakai Shipdeo atau ByteShip bisa hubungi kami. Terus transaksi fee-nya itu 0,5% dan third party-nya tetap ada, Kak, fee-nya ya, gitu. Oke. Oke, dari tadi, materi yang saya paparkan, kita bakal masuk ke, Q&A. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada masukan atau pertanyaan?
bisa langsung bertanya aja Kak di kolom yang tadi disediakan. Maaf saya back, di kolom di sebentar ya, sorry. Di sini nih Kak, kalau misalkan lupa ada kolom Q&A, bisa langsung tanya jawab, melalui di sini, ask question saja, gitu. Mungkin ada pertanyaan? Oke, paling, saya tunggu 1 menit lagi, kalau misalkan ada pertanyaan, saya tunggu. Oke. Oke, sepertinya, sudah mulai paham kali ya untuk, apa namanya, fitur-fiturnya Swift Hub. Jadi kalau misalkan Kakak tetap nanti akan ada pertanyaan atau kendala, Kakak bisa menghubungi kita juga nih, Kak, di tim supportnya Swift Hub. Nah, berikut tutorialnya ya, Kak, ya. Nah, di sini ada pojok kanan atas nih, Kak, di Swift Hub, di admin panel Swift Hub, ini ada tanda lonceng, tanda apa namanya, bola dunia lagi searching. Nah, itu bisa diklik, itu bisa langsung klik juga tanda tanya gitu. Nanti bisa diklik tanda tanya, nanti langsung bisa komunikasikan melalui via live chat atau email Swift Hub Support. Nah, ini jamnya di Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 gitu. Nah, untuk notifikasi ini kalau misalkan ada update layanan nih Kak, misalkan fitur terbaru atau apa namanya, update-nya Swift Hub lagi ada event apa, ini bisa ada di notifikasi tersebut gitu. Lalu ada halaman bantuan Swift Hub nih Kak, ini ada di bagian docswipsolve.id. Jadi ada help page-nya juga gitu. Oke. Nah, untuk live chat-nya sendiri, kalau misalkan Kakak belum punya nih, admin panel-nya Swift Hub, itu bisa juga di admin panel-nya billing, Kak, gitu. Di billing ini langsung aja Kakak login ke akun billing tadi, swifthome.id, ini langsung ada button, tanda tanya di sini, ini bisa langsung live chat dan email, gitu. Kalau emang mau misalkan nanyanya tentang upgrade, atau karena mungkin Swift Hub-nya udah expired mungkin ya, jadi nggak bisa login masuk ke admin panel-nya Swift Hub, itu bisa Kakak chat-nya ke sini untuk membantu perpanjang atau gimana gitu. Oke, ini berikut tadi tutorialnya, ini halaman bantuannya, dan berikut ini video tutorial dari YouTube, mungkin bisa mempermudah melihat kalau misalkan dari YouTube, dari video yang kita siapkan. Oke. Berikut feedback. Oke, boleh feedback-nya ya Kak untuk kelas online hari ini, itu bisa diklik polls, activities polls, lalu klik polls-nya di sini, itu bisa Kakak memberikan feedback ke kami untuk kelas online-nya hari ini. Seperti itu. Yes. Oke, sebentar. Oke. Oke, ada yang tanya katanya ya, sebentar.
Sebentar kita lihat dulu Q&A-nya. Oke, yang pertama adalah kalau dari Kak Edi Suryadi. Oke, terima kasih ya, Kak atas pertanyaannya. Saya bantu jawab ya. Oke, kalau upload produk bisa langsung ke marketplace berbeda, Kak. Dalam sekali upload, kalau bisa caranya gimana? Baik. Kalau untuk upload produk bisa langsung ke marketplace, bisa banget, Kak, untuk marketplace berbeda. Jadi caranya adalah saya bantu langsung praktekkan ya, Kak ya. Oke, sebentar. Ini share di step di sini. Oke, Kakak pertama adalah ke katalog, ke daftar produk, terus ke tambah produk. Lalu misalkan di sini udah diisi ya, Kak. Nanti pilih channel produknya di sini. Oh, sorry, ini harus diisi ternyata. Oh, atau berikut. Misalkan udah ada udah isi semuanya, ya, deskripsi fotonya, terus nama produknya, SKU-nya, lalu channel produknya kita pilih. Nah, di sini kan tadinya cuma satu nih, Kak. Kakak bisa klik nambah di sini, Kak. Gitu. Kakak bisa pilih nambah jual produk pre-love, misalkan. Nanti ada lagi mau marketplace mana gitu. Nanti bisa klik lagi, Kak, tambah. Misalkan ke Tokopedia, pilih ke Tokopedia gitu, Kak. Gitu. Jadi itu bisa langsung di apa namanya, langsung di bareng-bareng marketplace berbeda. Jadi nggak hanya satu marketplace aja. Jadi bisa bareng-bareng langsung. Gitu. Oke. Sip. Apakah menjawab pertanyaannya, Kak? Baik. Oke. Apabila nanti ada pertanyaan lagi atau kendala nih ketika Kakak mau coba nih mau upload produk secara langsung, itu bisa langsung dicoba. Nanti apabila ada kendala bisa langsung menanyakan di live chat-nya ya, Kak, live chat support-nya kita. Gitu. Di situ ada standby-nya kita. Oke. Yang kedua, terima kasih buat Kak Arifin. Oke, pertanyaan kedua adalah jadi untuk master data semua SKU, product description dan stok baiknya di SwiftHub ya. Artinya nanti bisa integrasi ke fulfillment gudang juga. Baik. Kalau untuk yang untuk stok, deskripsi, betul Kak, melalui SwiftHub. Jadi kalau misalkan Kakak nanti update stoknya melalui sales center, nanti yang di SwiftHub-nya nggak ke-update nih Kak, gitu. Jadi lebih baik kalau mau update stok dan deskripsi, itu harus melalui SwiftHub, biar bisa langsung ke integrasi ke marketplace-nya. Gitu. Tapi kalau misalkan Kakak update-nya, aduh saya lupa, saya yang update-nya di Shopee, aduh itu juga Kak, nggak bisa. Kalau misalkan nggak bisa feedback, kayak misalkan nggak bisa ke-replace ke SwiftHub-nya. Jadi SwiftHub-nya harus di-update, bisa langsung masuk ke marketplace-nya. Gitu. Oke, untuk integrasi fulfillment gudangnya, oke, ini yang untuk pertanyaan keduanya mungkin aku bakal, mohon maaf ya Kak, untuk ini aku boleh tanya dulu ke tim kami, ke internal untuk kita pastikan, memastikan untuk fulfillment gudangnya seperti apa. Gitu, nanti boleh minta emailnya Kak ya, Arifin Arifin Tahir, gitu, untuk kita bantu respon, bantu bales di email tersebut untuk pertanyaan yang kedua nih. Gitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oke, terima kasih banyak Kak atas emailnya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Oke, oke, sip. Kita boleh bantu feedback-nya terlebih dahulu ya Kak. Ada di kolom polls dan
pilih untuk, ada tanda, apa namanya ini, segitiga, ada bulat, ada bintang, sorry bukan bintang, apa, kotak, bisa diklik untuk mengisi feedback-nya, seperti itu. Oke, kita tunggu 4 menit untuk, mengisi form feedback ya, Kak. Dimohon untuk mengisi form feedback-nya supaya, bisa ada perbaikan untuk atau masukan untuk ke depannya. Oke, sambil, menunggu feedback-nya, aku mau langsung next infoin selanjutnya ya, Kak, ya. Oke, ini ada kelas online selanjutnya nih, Kak. Kelas online seperti, di bulan Mei ini itu ada schedule-nya adalah di 21 Mei, itu ada atur pengiriman website lebih mudah dengan Shopify, dengan tema seperti itu. Jadi nanti untuk tanggal 21 Mei ini bakal mengulas di Shopify-nya. Gitu. Lalu nanti di 6 Juni 2024 itu juga keuntungan menggunakan website Shopify. Ini juga mengenai barengan sama plan, Shopify-nya, di website Shopify. Lalu nanti ada lagi nih Kak, di 20 Juni 2024 mengenai, integrasi channel penjualan dan chat marketplace. Jadi nanti bakal, apa namanya, materinya mengenai penjualan dan chat marketplace nih yang sudah terintegrasi di SwiftHub. Yang tadi chat marketplace-nya ada Shopee dan Tokopedia, gitu. Oke, oke, sambil menunggu feedback-nya, oke. Yang sudah mengisi feedback-nya terima kasih banyak, yang belum masih bisa ditunggu, boleh ngasih isi feedback-nya ya, Kak. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak udah mengikuti kelas online hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah, meluangkan waktunya untuk kelas online hari ini. Kita bisa ketemu di kelas online selanjutnya. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri juga untuk kelas online selanjutnya. Terima kasih banyak ya, Kak. Selamat sore.